Baik Ibu Bapak, kita mulai saja sambil juga menunggu teman ya. Eh, Salam dan bahagia Ibu Bapak untuk pagi ini. Kita bertemu lagi di sesi kedua. Semoga Bapak Ibu hari ini dalam keadaan sehat selalu, kemudian keluarga juga sehat selalu, kemudian sehingga kita bisa bekerja kemudian juga dalam keadaan sehat dan walafiat. Ibu Bapak, untuk hari ini jadi di sesi yang kedua kita langsung praktek, tidak ada penyampaian teori seperti hari pertama, sehingga Ibu Bapak boleh dibilang sekarang adalah kita diskusi. Tapi sebelum saya mulai, saya buka acaranya dengan menyampaikan pantun dulu Bapak Ibu. Tanam pinang dengan rapat agar puyuh terhambat lalu. Untukmu guru yang terhormat, semoga engkau sehat selalu. Jain dijemur di atas pagar, pagar dibuka lebar-lebar. Guru haruslah mengajar, jika mengajar janganlah berhenti belajar. Begitu. Jadi istilah mungkin pantun penyemangat kita bersama lagi. Mungkin sebelum masuk ke tugas yang kedua Ibu Bapak, mungkin ada yang masih kendala untuk tugas pertama, terutama di praktik ya Ibu Bapak ya. Bagaimana Ibu Bapak untuk yang tugas praktik pertamanya? Kalau Bu Nuriani Sinaga sudah, Bu Anita Budi Lestari sudah, mungkin Bu Anita bisa berbagi ya untuk tugas praktik pertamanya. Kalau teori kan Ibu Bapak saya kira tidak ada permasalahan. Untuk prakteknya mungkin untuk waktu pertama Bu Anita Budi Lestari dipersilahkan untuk berbagi tips dan triknya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Made. Suara saya terdengar keras ya Pak ya? Jelas Bu, jelas Bu, jelas Bu. Perlu dikecilin dulu Pak, kegedean kalau enggak. Enggak, bagus Bu. Jadi ya. teman-teman. Oke. Ya. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Untuk tadi terima kasih atas kesempatan waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi sedikit praktik baik yang telah saya lakukan untuk yang pertama. Untuk tryout pertama, untuk teori sudah saya kirimkan ke Kamade sesuai dengan panduan yang tentunya kalau teori kan sudah ada modulnya, tinggal kita belajar. Dan untuk yang tryout praktek 1 itu saya juga belajar Pak. Sebenarnya saya ingin belajar, jadi saya lihat di panduan dari tryout praktek 1 itu dimulai dari per halaman, dimulai dari nomor 1 dipahami, oh gini, nomor 2 seperti ini, nomor 3 kalau tidak salah itu awal untuk upload tugas itu di halaman 3 kalau tidak salah ya Pak Made ya. Saya pahami dari setiap halaman apa perintahnya. Selanjutnya ya saya coba-coba Pak. Terus terang saya juga di sini masih awam sekali tentang teknologi, jadi perlu banyak belajar dari Bapak Ibu guru semuanya. Ya trik saya lihat per halaman, kalau misalnya tidak bisa buka lagi panduannya, selanjutnya dicoba lagi langsung ke mengupload tugas. Terus juga saya kalau misalnya tidak bisa lagi minta bantuan ke rekan saya, teman saya, kolaborasi dengan teman di sekolah, tanya bagaimana caranya yang sudah paham, atau misalnya kalau tidak paham lagi saya buka tutorial YouTube Pak. Seperti itu untuk
apa namanya mengisi dari tryout praktek 1 saya. Itu aja. Dan juga untuk mungkin untuk yang pertama saya juga Bapak Made butuh bimbingan karena mungkin ada yang sudah sesuai dengan panduan jawabannya dan juga ada yang masih belum sesuai dengan yang diinginkan. Tapi saya mencoba untuk belajar seperti itulah bisanya saya. Itu aja Bapak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Terima kasih Bu sudah berbagi benar. Jadi mungkin saya sampaikan di dalam kita belajar yang paling utama itu adalah berani mencoba. Apalagi kita belajar untuk teknologi, karena teknologi perkembangannya cukup pesat. Jadi semakin kita berani untuk mencoba, maka semakin kita bisa. Karena dari hal kita melakukan itulah yang menyebabkan kita bisa kesalahan yang kekeliruan, mohon maaf bukan kesalahan, kekeliruan yang saya harus perbaiki untuk berikutnya. Kemudian benar juga ada tutorial di Google. Kenapa di praktek yang di halaman 3 yang pertama Ibu Bapak diajak untuk mencari bantuan Google. Itu sebenarnya semua sudah ada tutorialnya di sana secara rinci. Jadi ibu bapak tinggal masuk ke Google, bantuan Google, nanti di sana runtun dia. Saya pun mengambilnya di sana. Ada tutorial lagi di YouTube. Terkadang kita bingung karena memakai OS yang beda. Nah, yang paling sesuai itu sebenarnya adalah di bantuan Google seperti yang disampaikan Bu Anita Budi. Terima kasih telah berbagi. Jadi seperti teman-teman yang lainnya. Kemudian Bu Nuryani Sinaga, selamat pagi, bisa berbagi Bu triknya, teks dan triknya juga sudah. Ninta juga sudah. Nanti satunya sudah menyelesaikan. Ada yang saya sudah pasti dapat kembaliannya ya Bapak ya, yang sudah saya nilai, yang belum ada ya sudah menyerahkan tapi belum saya nilai. Biasanya saya beri komentar ada yang kurang gitu. Silakan Bu Nuryani Sinaga berbagi kepada teman-teman. Monggo Bu. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Nah, seperti halnya Bu yang apa tadi yang pertama tadi? Bu Anita. Bu Anita. Ya. Seperti Bu Anita tadi, saya juga belajarnya setiap malam gitu loh Pak. Jadi ketika tugas itu dapat, saya coba dulu, nggak bisa malam ini, besoknya lagi gitu. Saya mencari berbagai cara untuk bisa mengerjakannya. Kebetulan kan masih masa libur, jadi benar-benar belajar sendiri, nggak bisa dengan mempelajari cara-cara yang diberikan Bapak, ya, belajar dari Google, dari YouTube dan lain-lain gitu. Nah, kebetulan beberapa dari tugas-tugas itu sudah diaplikasikan di sekolah saya gitu Pak, seperti Google Form, kemudian ada beberapa yang sudah diaplikasikan di sekolah gitu Pak, karena dampak dari belajar daring selama ini gitu. Jadi sebagian memang sudah pernah dikerjakan di sekolah gitu Pak. Yang mungkin saya agak masih kesulitan itu dan masih perlu tentang penggunaan website dan beberapa di antaranya gitu. Makanya ketika ada di situ checklist, sepertinya saya belum men-checklist karena memang masih butuh proses untuk mempelajarinya gitu Pak. Nah, dari teman-teman ya yang saya lakukan, siapa tahu teman-teman ini yang saya lakukan adalah belajar mandiri gitu, belajar pokoknya harus gitu, gimana caranya ya gitu, nggak menyerah gitu. Kalau dari saya seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nuryani Sinaga. Juga teman-teman yang lain intinya seperti ini ya Ibu Bapak.
kalau kita di teknologi itu adalah bagaimana kita mencoba, itu intinya. Kemudian mempraktekkan terus menerus karena teknologi itu perkembangannya cukup pesat begitu. Google sudah memberikan bantuan Google. Kemudian di sana semua tutorial bisa Ibu Bapak dapatkan. Baik, mungkin kita sekarang masuk ke tugas kedua Ibu Bapak. Izin untuk gini ya Ibu Bapak, izin untuk presentasi layar. Kemarin sepertinya Ibu Bapak masih kebingungan karena saya menggunakan presentasinya tab. Hari ini saya pakai presentasi layar. Jadi apapun yang muncul di layar saya akan itu Ibu Bapak lihat. Jadi tidak saya harus pindah ke sana, pindah ke sini. Tapi kalau Bapak Ibu nantinya di dalam presentasi menggunakan layar, mohon berhati-hati karena istilahnya seperti WA, kemudian Telegram, telepon itu jangan sampai kebuka karena itu privasinya Ibu nanti akan muncul sendiri Ibu Bapak, muncul sendiri. Baik, intinya begini ya Bapak Ibu, saya tidak mengajari Bapak Ibu, tapi sebenarnya yang utama itu adalah saya bisa silaturahmi bersama Bapak Ibu se-Indonesia. Kemudian dari sana saya punya teman belajar sama Bapak Ibu. Kita sama-sama masih belajar. Jadi tidak ada yang lebih pintar, kemudian tidak ada yang lebih kurang. Tetapi mungkin karena saya duluan ikut pelatihan, akhirnya saya lebih boleh dibilang kita sama guru duluan kita membaca, akhirnya kita bisa menyampaikan materinya. Tapi intinya adalah saya teman belajar. Dari sini juga saya banyak belajar sangat bagaimana saya memperbaiki yang presentasi yang pertama. Izin presentasi ya Ibu Bapak semuanya. Silahkan. Sudah muncul ya Ibu Bapak. Nah, ini yang presentasi saya menggunakan layar Bapak Ibu. Jadi apapun di layar, saat ini saya sama Ibu layarnya sama. Saya pindah sekarang, kelebihannya ini adalah yang saya lanjut ke tryout. Jelas ya Ibu Bapak? Jelas. Ya baik. Ini adalah tryout pengerjaan tryout yang teori kita. Ini kosong. Tinggal Bapak Ibu screenshot, Ibu Bapak kerjakan latihan soal 2, unit 2. Nah, tinggal ini. Kemudian Ibu Bapak kerjakan sampai selesai, kemudian dikirim. Kemudian Ibu Bapak mendapatkan skor. Nah, dari skor itu Ibu Bapak screenshot, kemudian tempelkan di sini. Ingat bahwa hasilnya minimal 80. Bila Ibu Bapak kurang dari 80 bisa diulang. Nah, seperti nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai akan seperti ini hasilnya. Jadi inilah kalau sudah seperti ini ada screenshotnya, Ibu Bapak berarti sudah bisa menyerahkan tugas itu. Pak Sukoco sudah selesai tadi malam, saya kirim langsung selesai, nilainya luar biasa. Baik. Kemudian saya lanjut sekarang ke tryout praktik, tryout ujian praktik 2. Hari ini kita akan membahas dari sini Ibu Bapak melihatnya ada keahlian Gmail, kemudian keahlian Google Chat, kemudian keahlian Google Group, kemudian Google Site, kemudian Google Calendar, kemudian Google Meet.
Jadi terakhir nanti Google Meet kita akan gini. Ibu bapak, di slide 2 sini yang pertama adalah kalian Gmail. Nah, kemudian ada 2, mengelola email dan mencari email. Nah, di sini ada jelas bagaimana mengatur kotak masuk email saya. Petunjuknya adalah Anda ingin mengatur supaya email Anda lebih teratur, lakukan pembagian kategori email agar email menjadi lebih teratur dan menarik dengan pesan yang ditandai. Tugas, jadi ibu bapak yang harus ibu bapak lakukan di halaman 3 itu adalah tampilkan satu screenshot dari Gmail Anda di desktop berisi 5 kategori inbox, tema background yang berbeda dan pesan yang dibintangi, Bapak. Jadi petunjuknya bagaimana melakukan ini dia. Klik setelan paling kanan, kemudian bla 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 dan seterusnya. Oke, Ibu Bapak. Nah, kalau nanti Ibu Bapak setelah mengerjakan nanti akan muncul bila seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi Ibu Bapak nanti setelah ini berarti di halaman 3 Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugasnya untuk yang halaman 3. Jadi ada 5 kategori, 1 utama, kedua sosial, ketiga promosi, kemudian keempat update, kemudian kelima forum. Ibu Bapak setelah itu screenshot, sudah selesai. Untuk mendapatkan screenshot ini bagaimana langkahnya adalah Ibu Bapak langsung ke Gmailnya. Nih Ibu Bapak ya, langsung ke Gmailnya. Seperti biasa kalau kita mau nyeting itu klik paling kanan yang ada tombol gerigi Ibu Bapak. Jadi ada tombol seperti ini, gerigi. Ini adalah setelan. Kalau di Ibu Bapak mungkin namanya setting kalau pakai bahasa Inggris. Lupa nanti saya setelah ini akan, kalau ada yang masih kesulitan bagaimana merubah bahasa Chrome-nya menggunakan bahasa Indonesia, setelah untuk Gmail ini akan saya pandu Ibu Bapak untuk merubah bahasanya ke dalam bahasa Indonesia. Di setting ini Ibu Bapak seperti petunjuknya ya. Jadi Ibu Bapak ini, kemudian setelah diklik setting, Ibu Bapak klik lihat semua setelan. Ini Ibu Bapak klik. Nah, kemudian di sini bahasa. Kalau Ibu Bapak sebenarnya kita tidak bicara ini. Kalau misalkan bahasanya belum Indonesia, tinggal Ibu Bapak klik tanda panah ke bawah ini, pilih bahasanya, kemudian Ibu Bapak klik bahasa yang ingin digunakan. Ya, bahasa Indonesia berarti klik bahasa Indonesia. Habis itu ubah setelan bahasa untuk produk Google lainnya. Tinggal Bapak Ibu klik di sini ada link. Baik Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu disuruh untuk melakukan menyeting 5 kategori ya Ibu Bapak. Jadi Bapak Ibu masuk sini, kemudian Bapak Ibu klik ini umum, ada label, kemudian kotak masuk. Bapak Ibu masuk, diklik kotak masuk, kemudian ini kalau silakan Bapak Ibu yang belum kecentang, utama kan ya sudah ini ya, utama kotak masuk adalah utamanya sudah selalu. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalkan ibu bapak tidak centang ini, berarti yang muncul nanti hanya kotak utama. Kalau ibu bapak beri tanda centang di sosial, berarti ibu bapak muncul 2 kategori. Ditambah lagi 3 kategori, ditambah lagi 4 kategori, 5 kategori. Nah, setelah itu ya udah Ibu Bapak kembali ke Gmail. Nah, berarti sudah ada muncul 5 kategori, tinggal Ibu Bapak screenshot ya.
Kemudian nah kan saat screenshot pasti ngeblink layarnya sebentar. Nah, kemudian ibu bapak masuk ke tempat ibu bapak meletakkan ini. Jadi di sini ya. Kemudian kontrol P. Nah ini ibu bapak jadi udah muncul seperti ini. Nah kalau ibu bapak ingin menyesuaikan gambar ini, yang terpenting kan muncul 1, 2, 3, 4, 5 ini ya ibu bapak. Kalau ibu bapak mau mendragnya, berarti ibu bapak letakkan kursor di pojok kanan bawah atas atau bawah, boleh pokoknya di pojoknya, kemudian ibu bapak kecilkan seperti ini. Nah kalau kelihatan terlalu kecil, biar gampang dibaca, ibu bapak klik yang ini, pangkas gambar. Nah, kemudian buang yang tidak penting, letakkan kursor. Ini kan ada tanda garis-garis hitam-hitam ya ibu bapak, jangan di pojok-pojoknya. Misalkan ibu bapak yang di bawah ini nggak perlu dilihat sama orang, itu bapak ibu pangkas nih. Nah, geser, drag, kemudian di sana, kemudian ibu bapak sudah besar gini, kemudian rapi pekerjaannya seperti itu ibu bapak untuk menyelesaikan layout yang satu. Nah, sebelum saya lanjut, ibu bapak kira-kira ada yang saya hentikan presentasi? Ada yang atau bisa dipahami ya untuk yang tryout 2 ini Bu Bapak. Nah tryout 1 juga sama persis langkah-langkahnya. Untuk tryout praktek sandikan dulu. Nah seperti itu. Bagaimana Ibu Bapak yang tryout 2? Sebenarnya tryout 1 juga langkahnya persis sama seperti itu. Kira-kira ada yang masih kendala untuk menyelesaikan tryout 2-nya nanti? Kita langsung diskusi aja Ibu Bapak ya. Jadi tidak ada materi, kita langsung diskusi bagaimana kita praktek sekarang. Ada yang ingin didiskusikan? Baik, kalau tidak saya lanjut ke sini ya Ibu Bapak, kembali ke presentasi. Nah, tadi sudah ini, kita sekarang bagaimana mencari email Ibu Bapak. Yang kedua, lakukan pencarian email dengan klik tombol filter. Lakukan filter dengan syarat dari ini ya. Jadi emailnya berarti yang dikirim dari isadia44@guru.sma.belajar.id. Maaf ini kelebihan kayaknya Ibu Bapak ya. Saya tulis. Kemudian subjek Google, kemudian mengandung kata Google, memiliki lampiran. Nah, Ibu Bapak kembali ke Gmailnya. Di sini ini loh Bapak, telusuri dalam email. Kemudian di sini ini berarti yang dari ini Ibu Bapak ya. Kemudian di sini ada filter ya Ibu Bapak. Nah ini saya ulang, mungkin udah jelas ya Ibu Bapak. Jadi nanti Ibu Bapak klik dari mana orang yang kita nyari. Dari sini berarti ini. Nah Ibu Bapak tinggal itu, berarti dari sini kemudian subjeknya adalah Google ya, yang mengandung kata Google. Tinggal Ibu itu, kemudian ini juga mengandung kata Google, ini dihapus saja kalau Ibu Bapak ketemu. Nah, kemudian memiliki lampiran Ibu Bapak, di sini dia. Nah, kemudian nanti buat filter sampai di sini kan ini ya Ibu Bapak buat filter. Habis ini Ibu Bapak screenshot sampai di sini. Jadi Ibu Bapak hanya seperti ini ya. Setelah itu Ibu Bapak screenshot.
Jadi enggak usah ditelusuri lagi, sampai di sini saja. Kemudian ibu bapak bawa kursornya dibuat filter, kemudian berarti nanti akan kelihatan ada perubahan warna. Kalau seperti saya belum bawa kursornya ke buat filter, dia belum ada bordernya. Tapi kalau saya bawa ke sini ada bordernya, bapak ibu screenshot ya. Kemudian bapak ibu letakkan di tryout yang ini, yang halaman 4, Ctrl V atau tekan kanan. Nah ini, di sini kan ada panah-panah ya bapak ibu. Kalau bapak ibu taruh ini, kemudian tanda panahnya nanti tidak kelihatan. Gimana caranya kelihatan? Jadi ibu bapak ini aktif. Gambar yang barusan saya letakkan ini aktif bapak ibu. Di gambar ini klik kanan. Saya ulang, di gambar yang bapak ibu tempel itu klik kanan, kemudian cari kata urutan. Saya pakai bahasa Indonesia loh bu bapak ya. Jadi kata urutan, kemudian bapak ibu setelah itu geser, cari kata pindahkan ke belakang, sehingga gambar ini adalah terletak paling belakang. Nah jadi panahnya kelihatan ibu bapak ya. Kalau tadi kan panahnya tidak kelihatan. Nah yang dimaksud adalah ini bu bapak bisa geser, ini yang dari Imade Sadia, kemudian ini yang ada kata Google ya bapak ibu, ini ada juga kata Google, kemudian ini yang mengandung lampiran seperti itu. Artinya keempat tanda panah itu menunjukkan apa yang ibu bapak lakukan adalah sudah sesuai dengan panduan yang sudah ada. Jadi kalau kita lihat sekarang ini hasil kerja ibu bapak ya, kemudian panduannya gimana. Nah ini dia panduannya sama persis. Jadi sampai di sini saja telusuri. Jadi ibu bapak tidak usah lanjutkan sampai mengklik telusuri, cuma sampai di sini aja, sampai dibuat filter, ibu bapak sudah buat screenshotnya. Begitu ibu bapak. Untuk yang saya kira cukup jelas. Kalau memang ada yang ingin ibu bapak sampaikan, ibu bapak bisa angkat tangan, kemudian atau berbagi bagi yang sudah, silakan berbagi seperti itu. Kira-kira ada yang belum jelas bapak ibu untuk mengerjakan tryoutnya, tryout praktek. Kalau teori bapak ibu saya kira udah cukup jelas ya. Saya kembali ya bu bapak untuk tryoutnya. Gini, ibu bapak sekarang misalkan mau rubah Chrome-nya ini pakai bahasa, bagi yang masih bahasa Inggris ya ibu bapak. Bagi yang sudah bahasa Indonesia ya sudah cukup nyaman sama dengan saya. Ini adalah Chrome semua. Jadi berarti saya harus nampilkan Chrome ya ibu bapak ya. Tidak menampilkan ini, kalau saya nampilkan ini berarti nanti tidak kelihatan. Ini hanya kelihatan karena saya bagi layar Chrome. Saya buka Chrome di sini ya bu bapak. Nah ibu bapak tidak muncul, baik muncul ya bu bapak. Ini di sebelah gambar ibu bapak, sebelah foto profil ibu bapak itu ada 3 titik. Diklik ini, kemudian muncul ya, muncul. Kemudian ibu bapak kalau bahasa Inggris berarti di sini, cuma kata-katanya beda, setting. Kemudian di setelan, di setting ibu bapak klik. Kalau mau merubah nih Chrome-nya ibu bapak pakai bahasa Indonesia. Nah, kemudian setelah itu ibu bapak akan diarahkan ke tampilan ini. Ibu bapak di sini ada yang logonya adalah logo kayak global, kayak internet ya. Nih, kayak bola dunia. Kemudian ibu bapak pasti tulisannya di sini adalah, mungkin saya perbesar dikit ya ibu bapak biar agak jelas ya. Baik ya, saya perbesar biar agak jelas. Di sini akan ada, kalau ibu bapak berarti kalau yang masih bahasa Inggris berarti ini language bukan bahasa. Nah ibu bapak klik di sini language ini.
Nah, di sini ibu bapak akan ketemu bahasa mana yang sudah ada di laptop atau di komputer ibu bapak. Ini ada bahasa Inggris, ini adalah Inggrisnya Inggris, kemudian ini adalah Inggris Amerika, ini ada Thailand, kemudian misalkan bahasa Indonesia, ini kan saya menggunakan bahasa Indonesia ya ibu bapak. Jadi bahasa yang kita gunakan itu selalu taruh paling atas. Caranya bagaimana ini? Misalkan ibu bapak sangat ini bahasa Indonesia, ibu pindahkan ke atas. Jadi klik di tanda 3, saya ulang, klik di 3 titik ini, bahasanya adalah tindakan lain. Kalau di ibu bapak mungkin namanya advanced. Kemudian ini, kemudian pindahkan ke atas, berarti dia pindah ke atas. Nah, nanti kalau begini, setelah ini saya reload, dia akan kembali ke bahasa Inggris ibu bapak. Ya, nih. Nah, tampilkan, nanti pindahkan centangnya ibu bapak, pindahkan ke sini, nih. Nah, setelah itu luncurkan ulang, nanti akan bahasa Inggris, seperti itu. Baik, saya akan tidak luncurkan biar tidak berubah ya ibu bapak. Misalkan ibu bapak tidak ada bahasa Indonesia di sini, tinggal ibu bapak nih klik tambahkan bahasa atau add bahasa. Nih, ibu bapak tinggal ketik sini bahasa Indonesia. Kalau ibu mau bahasa, maaf salah ketik ya, bahasa Indonesia, nanti akan muncul dia. Nah, seperti itu ya. Nanti tambahkan bahasa, kemudian tambah karena sudah bahasa Indonesianya sudah ada, jadi tidak perlu lagi ditambahkan. Gitu. Kalau misalkan tidak ada, misalkan ibu bapak mau bahasanya bahasa Belanda gitu. Nah, kan? Nah, nanti akan yang berubah kalau ibu bapak klik bahasa yang bapak ibu inginkan, dia akan berubah, tambahkan itu atau add ya. Kalau ibu bapak pakai bahasa Inggris berarti add. Nah, tinggal klik ini aja, kemudian setelah itu, setelah bahasanya muncul ada di sini, bahasa mana yang ibu mau pakai, itu silahkan diklik advanced-nya, tindakan lainnya, kemudian pindahkan ke paling atas, sehingga posisinya adalah dia paling atas. Misalkan bahasa ini, berarti udah pindah dia Pak Ibu ya. Saya pindahkan, sekarang kan kita mau gunakan bahasa Indonesia ini. Setelah ada bahasa Indonesianya, ibu bapak tinggal klik, pindahkan ke atas, baru pindah sekali, belum pindah sampai paling atas, pindahkan lagi ibu bapak ya, pindahkan ke atas. Nah, setelah dia bahasa Indonesianya, Indonesia bahasa digunakan, setelah dia paling atas, ibu bapak kembali klik di tindakan lainnya. Kemudian isi centang, tampilkan Google Chrome dalam bahasa ini. Tuh. Nah, seperti itu ibu bapak. Kalau ibu bapak mau merubah bahasa Chrome-nya ibu bapak ke bahasa Indonesia, karena tidak semua nyaman pakai bahasa Indonesia. Ada yang lebih nyaman pakai Inggris, ada yang lebih nyaman pakai bahasa Indonesia. Kalau saya lebih nyaman pakai bahasa Indonesia, ibu bapak. Seperti itu kalau merubah. Windows-nya bisa di setting ke Indonesia nggak? Bisa, ibu bapak. Jadi kalau display Windows-nya ibu bapak mau rubah ke bahasa Indonesia bisa. Langkahnya persis seperti itu. Nah, cuma kalau setelah bedanya, kalau tadi kan hanya reload aja, hanya ngerestart gini ya ibu bapak Chrome. Kalau di Windows dia ngerestart totalan, jadi ngerubah bahasa. Ibu bapak ini masuk ke sini ya. Di sini kan ada, kalau ibu bapak pakai Windows 10 ini kebetulan yang saya pakai Windows 11 ibu bapak, Windows yang sudah terbaru. Jadi kalau Windows 10 ibu bapak nanti ketemu tombol Windows-nya di sebelah pojok kiri bawah. Nah, kiri bawah itu adalah Windows-nya ibu bapak. Nah, kalau Windows 11 ibu bapak ketemunya di tengah-tengah dia.
Cuma kalau gambarnya Windows 10 itu agak mencong. Kalau Windows 11 sudah datar, dia segi 4 biasa seperti ini. Masuk ke sini ya ibu bapak, ini merubah Windows, tapi nanti saya tidak lakukan sampai selesai. Selalu bapak ibu masuk ke pengaturan. Jadi ke setting yang ada gigi ini. Kemudian di sini ada seperti ini Bapak Ibu. Ada tampilan, karena saya sudah berbahasa Indonesia ya Ibu Bapak. Nah, kemudian tekan jela pemindah masalah. Boleh semua ada di sini Bapak Ibu nanti cari waktu dan bahasanya. Ini ya Ibu Bapak ada. Nah, bahasa dan kawasan. Jadi language dan area. Nanti ibu bapak di sini tulisannya, bapak ibu klik. Nah di sini akan muncul ini bapak ibu. Kalau bapak ibu tidak ada bahasa Indonesianya, berarti ini nggak ada. Yang paling atas yang bapak ibu lihat ini tidak ada. Yang ada cuma Inggris, kerajaan Inggris. Ini maksudnya Inggris kalau di Indonesia. Ada Inggris Indonesian, kemudian ada Inggris Amerika. Nah, ibu bapak misalnya nggak ada bahasa Indonesia nih. Nah, tinggal ibu bapak gini sama add kan, masukkan, tambahkan bahasa ya, ibu bapak dapatkan bantuan. Nah, kalau ibu bapak bingung nih, gimana sih cara nama? Ini ada. Bapak ibu dapatkan bantuan, tinggal bapak ibu seperti ini, nanti bapak ibu akan dituntun sama Google gimana ngerubahnya, gitu ya. Ibu bapak ini tambahkan bahasa, ini ya, ibu bapak. Nah, pilih bahasa mana yang ibu bapak mau. Silahkan dipilih, misalkan mau pakai bahasa Arab. Kalau ibu bapak biasanya PAI, berarti semuanya nanti mau pakai bahasa Arab. Bahasa Tionghoa nanti Tionghoa. Nah, setelah itu bapak ibu klik, ini bahasa Tionghoa saya ambil misalkan. Nah, setelah itu ibu bapak klik bahasa tampilan, kemudian nanti akan ibu bapak dituntun. Nanti kalau saya rubah saya malah bingung juga, gitu ya. Seperti itu ibu bapak sembunyikan. Nah, kemudian misalkan sudah itu berikutnya ibu bapak tinggal diklik klik semuanya. Akhirnya seperti tadi pasti muncul yang bahasa yang ibu bapak tambahkan pasti paling bawah. Ingat, sebelum menggunakannya ibu bapak geser dulu ke atas kayak gini, tetap cuma beda bentuk titiknya ya ibu bapak. Nah, pindahkan ke atas seperti itu, dia udah naik ibu bapak ya. Inggris Amerika, pindahkan ke atas, dia udah naik. Nah, kemudian sehingga ini paling atas, nanti akan bahasanya seperti itu. Jadi seperti itu ibu bapak kalau ibu bapak mau merubah bahasa Windows-nya ke dalam bahasa Indonesia. Untuk berubah ke dalam bahasa Indonesia, pokoknya merubah bahasa, bapak ibu wajib connect dengan internet, tidak bisa ndak. Kita lanjut ke checklist dulu sekarang, bapak ibu. Di checklist ini saya perbesar dikit ya Pak Ibu biar lebih jelas. Ya, cukup jelas. Di checklist ini yang dimaksud adalah begini Ibu Bapak. Di tugas pertama yang Ibu pelajari apa? Yang pertama tentu ini membedakan Google Search kemudian dan Google Community. Berarti ini aja yang dicentang Ibu Bapak, ya. Kemudian di Google Drive dicentang seperti ini. Kemudian Google Dokumen, oh sudah kemarin belajar Google Dokumen di 1. Ini yang 1 ya Bu ya, bukan yang 2 Ibu Bapak. Google Slide sudah, berarti centang. Google Form sudah dicentang. Ini yang maksudnya apa yang Ibu sudah pelajari. Di Gmail, oh belum. Ini adalah tugas yang kedua, ini dikosongkan untuk yang
sampai di bawah semua ini itu dikosongkan. Jadi ibu bapak di tugas pertama centangannya hanya sampai di ini, di Google Form ibu bapak ya, di Google Form ini sampai di sini saja ibu bapak centang ya, karena di ini mengingat sesuai dengan praktik ya ibu bapak, praktik yang ibu bapak lakukan. Jadi sampai di sini yang bawah kosong. Nanti setelah yang sesi kedua ini ibu bapak setelah menyelesaikan teori tryout teori latihan unit 2 dan tryout praktik 2, Bapak Ibu sudah akan bisa menyelesaikan. Jadi yang kecentang itu sampai dengan ini, sampai dengan Google Meet Bapak Ibu, sampai sini centangannya. Jadi Google Classroom belum, karena Google Classroom masuknya di sesi yang ketiga seperti itu. Jadi sampai di sini saja dia, sampai di baris ke 63 seperti itu aja centangannya. Jadi tidak usah dicentang sampai terus. Setelah itu Bapak Ibu silahkan serahkan tugasnya. Begitu Ibu Bapak yang kira-kira mungkin jelas ya Ibu Bapak masalah ini. Sudah agak ada gambaran ya. Kita kembali ke sini. Tadi udah di email. Sekarang kita lanjut ke grup Ibu Bapak ya. Keahlian grup, bagaimana membuat grup Google, kemudian bagaimana menambahkan anggota di grup. Bagaimana cara membuat Google Group? Buka di grup. Ini sudah ada link Ibu Bapak. Kalau ada Ibu Bapak klik linknya, Ibu Bapak akan langsung diarahkan ke Gmailnya Ibu Bapak sendiri. Karena saya sudah buka Gmail, jadi seperti ini. Saya batalkan aja ya Ibu Bapak ini. Baik. Nah ini, Ibu Bapak akan diarahkan ke sini. Ini yang Gmailnya. Tadi kan kita diminta bagaimana membuat grup google.com ya Ibu Bapak. Nah Ibu Bapak sini sudah masuk di Gmail. Bapak Ibu lihat di sini ada 9 titik nih. Jelas ya Ibu Bapak, atau saya perbesar dikit ya biar lebih jelas. Nah, baik. Cukup jelas. Ibu Bapak lihat nih, ada aplikasi Google seperti ini. Ibu Bapak klik aplikasi Google. Di sini ada grup. Logonya adalah ada 2 orang berdampingan. Nih, Ibu Bapak klik. Nah, akan muncul seperti ini Ibu Bapak. Seperti ini. Nah, kalau Ibu Bapak sudah punya grup, nah seperti ini dia. Sekarang Ibu Bapak panduannya adalah, saya kembalikan ke panduan, membuat Google Group. Berarti Bapak Ibu klik tanda plus ya, buat grup. Nah, silahkan isi namanya grupnya Bapak Ibu. Misalkan saya namain grup sesi 2. Nah, setelah itu ini nggak usah dirubah Ibu Bapak. Ibu Bapak akan dikasih sendiri oleh Google nama email grup itu. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ini. Kalau Bapak Ibu ini kan ada @guru.sma.belajar.id.
Kalau ibu bapak biarkan ini, berarti grup ibu bapak buat dalam satu organisasi. Jadi sesama guru SMA saja. Nah, kalau bapak ibu kepinginnya ada teman dari SMP, teman dari SD, teman dari SMK, ibu bapak tanda ke bawah ini klik. Nah, yang dipakai adalah @googlegroup.com. Nah, sehingga berubah menjadi grup eksternal. Jadi teman-teman di luar organisasi ibu bisa masuk ke grup ibu. Sampai di sini aja bu, nggak usah dilanjutin berikutnya. Yang jelas ibu bapak sudah membuat Google Group. Ibu print screen, habis itu ibu bapak tempel di tryout 2. Oke, seperti itu ya ibu bapak. Saya batalkan dulu ya. Tadi ada yang angkat tangan, silahkan saya hentikan presentasi. Silahkan yang tadi angkat tangan lalu Samsudin, ya silahkan. Ada yang ingin didiskusikan, silahkan Pak Lalu. Oh, jadi ya. Ada yang ibu bapak yang ingin didiskusikan sebelum kita lanjut ke yang lainnya? Apa yang saya presentasikan bisa jalan bu ya? Bisa dipahami atau diulang seperti itu. Biar gini maksud saya dengan presentasi ini kita jadi sama-sama memahaminya seperti itu. Karena biasanya kita adalah guru ya ibu bapak. Kadang-kadang kita lupa mengukur kita bersama siapa gitu. Misalkan saya sudah fasih, kita kan ngukurnya sama diri nih, belum tentu sama ditangkapnya sama bapak ibu, sama dengan mungkin di kelas kebiasaan gitu ya, karena kita udah ya. Silakan Pak Rizal. Oke, terima kasih Bang Made. Yang saya mau tanyakan tadi saya lupa gimana caranya yang di setelan ini Gmail itu untuk mencetak yang 5 kotak tadi itu. Awalnya kayak gimana tadi itu Pak Made? Ya. Iya. Yang 5 kategori baik. Itu Pak Rizaldi. Baik, saya langsung aja ya, kita diskusinya langsung. Saya kembali lagi untuk mencentang yang 5 kotak. Jadi biar saya langsung dari sini juga bisa ibu bapak. Bapak ibu masuk ke Gmailnya. Nih. Ntar saya belum presentasi, maaf. Saya pakai seluruh layar. Oke. Baik, sudah tampil ya ibu bapak. Saat ini antara layar ibu bapak sama persis dengan layar saya. Saya ganti layar sekarang, masuk ke Gmail ya. Bagaimana mencentang 5 kategori yang ada. Saya perkecil dulu dikit biar kelihatan ke 5 kategorinya nanti ibu bapak ya. Nanti saya perbesar lagi setelah saat saya kira. Nih, bapak ibu awali dari bapak ibu udah masuk ini ke akunnya bapak ibu, ke Gmailnya ini buktinya ke Gmail. Bapak ibu langsung pertama kali adalah ke setelan, ke setting ya ibu bapak. Berarti saya anggap sekarang karena sudah sampaikan gimana caranya merubah Chrome-nya menjadi bahasa Indonesia, saya sekarang pakai bahasa Indonesia saja. Masuk di setelan, bapak ibu klik. Kemudian di bawahnya akan muncul lihat semua setelan. Bapak ibu klik. Nah, setelah itu bapak ibu klik kotak masuk yang ini. Nah, bapak ibu isi centang semuanya ini. Saya awali dengan tidak kecentang ya Pak Ibu. Nah, kalau misalkan seperti ini loh Bapak Ibu. Oke, saya okein ya.
ada perubahan. Nah, jadi yang muncul cuma utama. Jadi saya kembalikan, balik lagi, lihat setelan semua. Kemudian Bapak Ibu ingat, setelah di setelan semua ya, Bapak Ibu kok kotak masuk nih, kemudian isi centang semua nih ya. Jadi utama sudah kecentang sendirinya Ibu Bapak, ini defaultnya. Kemudian sosial, promosi, update forum, bisa nggak dirubah kotak masuk? Bisa nih, ada di sini Bapak Ibu pilihannya. Ini adalah yang mana Bapak Ibu mau munculkan yang pertama. Kalau saya sih default saja. Yang penting dulu boleh, yang belum dibaca dulu boleh, yang berbintang dulu boleh. Silahkan dipilih salah satunya. Misalkan di awal kita pakai default saja seperti itu. Setelah itu langsung dengan sendirinya dia berubah Ibu Bapak. Ibu Bapak buka ke sini, nah akan ada satu ya, kemudian update. Jadi ini semua yang email ke ini masuk Bapak Ibu ya. Jadi ini lebihnya kita memiliki grup. Kemudian ada forum nih Bu Bapak, ini untuk kementerian kita, forumnya semua dari sini. Kemudian update ya, kemudian update apapun yang terjadi terbaru itu adalah ada di sini. Begitu Bu Bapak tentang bagaimana kita men-setting menjadi 5 kategori. Setelah 5 kategori ini 1, 2, 3, 4, 5 Bapak Ibu screenshot, kemudian letakkan di layout halaman, ini halaman 3. Jadi praktiknya Bapak Ibu selalu mulai dari halaman 3 begitu. Ada lagi yang ingin disampaikan Ibu Bapak? Tugas pertama pun langkah-langkahnya persis sama seperti itu Ibu Bapak. Jadi tidak ada perbedaan. Mungkin perbedaannya tidak ada. Sekarang Bapak Ibu dalam menyerahkan seperti ini. Siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang sudah ada. Tinggal kalau ada yang ingin diperjelas lagi, mungkin mana penjelasan saya yang belum maksimum kepada Bapak Ibu, dipersilahkan. Sebelum saya lanjut mungkin ke, atau langsung nanti begini aja ya Bapak Ibu, walaupun saat presentasi Bapak Ibu mau bertanya silakan Bu Anita Budi Lestari. Terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan itu kan dari tugas tryout kedua itu ada pada halaman 3, halaman 4 dan halaman selanjutnya. Nah, misalnya kalau misalnya kan dalam mengerjakan tugas itu, misalnya saya sampai halaman 3 sampai halaman 5, terus halaman 6 sudah mentok, maksudnya nggak ngerti, nggak bisa, nanti kan saya tanya ke Google atau panduan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah nanti dalam dibagikan tuh Pak, yang di pojok tuh ada dibagikan, dalam membagikan itu apakah harus selesai semua baru bisa dibagikan, atau misalnya per slide, halaman 3 bagikan, halaman 4 bagikan, atau bagaimana Bapak? Apakah boleh per slide atau semuanya dulu dituntaskan baru dibagikan? Itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nah, yang di sebelah kanan itu kan dibagikan atau diserahkan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti itu adalah menyerahkan tugasnya. Kalau sudah diserahkan, berarti Bapak Ibu, kalau kita murid itu sama dengan mengumpulkan. Artinya dengan begitu saya bisa nilai. Dengan demikian tidak ada slide-slide yang kosong gitu maksudnya. Jadi diselesaikan semua dulu. Setelah selesai baru Bapak Ibu serahkan. Bagaimana kalau terlanjur menyerahkan? Nah itu permasalahannya. Kemarin ada yang
Mungkin maksudnya mau mengklik tugas, ternyata nyerahkan. Jadi yang di bawahnya yang diklik. Tinggal ibu bapak klik lagi itu. Jadi menjadi batalkan tugas. Jadi nggak jadi diserahkan, gitu. Bisa dibatalkan. Jadi kalau terlanjur salah klik, kadang-kadang kan kita namanya mengklik, kadang-kadang salah, mungkin kurang fokus ya ibu bapak, ada di sana, ada di sini. Mungkin ada laptopnya 2 di depannya, kemudian ada HP lagi, kemudian ada WA chattingan yang banyak, kemudian ini keriting sudah kita dibuat, akhirnya kita salah klik. Maunya kita ngerjain tugas, malah kita nyerahkan. Nah, padahal kita belum selesai. Ibu tinggal klik batalkan pengiriman. Berarti ibu kerjakan kembali seperti panduan, selesai. Nah, kalau misalkan ibu bapak ada kendala menyelesaikan tugas, ibu bapak bisa email saya. Nah, bisa chat ke saya. Saran saya sih jangan lewat WA. Karena kenapa? Nanti khawatirnya ketindis sama yang lainnya. Tapi kalau email satu persatu, misalkan saya belum sempat nih ibu Bu Anita ngirimnya pagi, saya baru sempat bukanya siang, ada kegiatan, ada kesibukan, tetap nanti saya chatnya ke ibu juga secara detail. Jadi kalau misalkan saya ngelampirin video tutorial, saya ngelampirin penjelasan dalam bentuk slide, ibu bapak bisa mendapatkan. Kalau di WA hal itu tidak mungkin kita lakukan seperti itu, ibu. Jelas bu ya? Baik, terima kasih. Sambil jalan nanti, sambil saya presentasi, memang kalau ada kendala langsung aja tekan resign-nya ibu bapak ya di dalam Meet, karena kita sampai Meet nih. Saya lanjut ke tryout lagi ya ibu bapak. Jadi sudah di sini sudah, tinggal dilanjut aja ya ibu bapak. Kemudian tambahkan anggota grup, tambahkan saya. Sudah ada kemarin yang sudah nambahkan saya. Tadi pagi, tadi malam saya lihat, saya sudah ada yang nambahkan. Saya lihat buka email, saya sudah dimasukkan ke grupnya siapa ya. Sudah ada pokoknya. Belajar apa ya grupnya namanya ya, grup siapa ya, ini saya bukakan grup, ini belajar tanpa batas. Ini saya sudah dimasukkan ke grup belajar 7 Juli kemarin, tadi malam ya. Jadi saya dapat pemberitahuan, ya udah, jadi seperti itu, berarti sudah ada yang buat grup. Di saya muncul, tentu yang kalau di sini saya menjadi anggota. Oh ya, maaf saya belum presentasi. Maaf saya lupa presentasi ibu. Baik. Untuk yang grup di tryout kedua, jadi kan tadi bagaimana cara menambahkan grup. Ini udah ada yang sudah selesai sampai di sini tadi malam. Saya tunjukkan ini. Nah, ibu siapa atau bapak siapa yang punya grup belajar tanpa batas. Kalau saya klik ini grup, saya sudah ditambahkan ke sini loh ibu bapak. Jadi berarti ada saya, ada yang punya grup. Kalau di email saya ada siapa yang punya grup ini, saya sudah ditambahkan. Berarti sudah ada yang sampai di sana. Kita lanjut ke chat ibu bapak. Membuat chat, kemudian menambahkan anggota untuk masuk di grup. Langkahnya mirip, ini chat ibu bapak. Nah, ini Gmail saya, berarti ibu bapak nanti ada Gmailnya ya ibu bapak. Kemudian ibu bapak tinggal chat nih ya, arahkan kursor ke chat, kemudian chat baru. Nah, apakah sekarang ibu bapak tadi panduannya adalah membuat grup chat ya, saya kok membuat chat. Oke.
menambahkan anggota untuk masuk di grup. Saya balikkan ibu bapak jadi ada dua, langsung saya anukan. Nah ini bapak ibu saya ulang ya, bapak ibu masuk chat nih yang gambar seperti ini, kemudian bapak ibu pindahkan kursor ke chat baru, kemudian bapak ibu klik kiri sekali, muncul seperti ini. Kemudian ibu bapak karena membuat berarti buat ruang, klik ruangnya dan cukup jelas. Nah bapak ibu silahkan beri nama ruangnya, nama siapa. Misalkan saya pakai ruang sesi 2 GWE. Ini nama ruang. Terus yang di sini ini kalau ibu bapak mau tambahkan emoji. Jadi di ruang, kalau ruang di yang saya bagikan ke bapak ibu kan ada gambar pesawat ya. Nah, ibu tinggal klik emojinya. Nah, bapak ibu mau tambah apa? Misalkan saya tambah ini adalah ruang bahagia. Nah, seperti ini ada emoji di sini bapak ibu. Nah, kemudian dan seperti ini opsional bapak ibu. Ruang ini bapak ibu pergunakan untuk apa? Silakan. Ini adalah kata-kata bapak ibu. Silakan kata-katanya. Nah, kemudian bapak ibu di sini akses ruang dibatasi. Ini ada kuncian ya bapak ibu. Apakah dibatasi? Kalau dibatasi ini maksudnya adalah siapa yang bapak ibu undang itu saja yang bisa menjadi anggota di grup bapak ibu. Kalau misalkan ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berarti hanya satu organisasi bapak ibu aja yang bisa masuk. Kemudian saya pilih dibatasi karena kita undang orangnya baru kita jadikan grup. Gunakan balasan berangkai. Nih bapak ibu centang ya. Nah kalau bapak ibu ingin menambahkan orang di luar organisasi bapak ibu, ingat organisasi yang saya maksudkan dalam tanda kutip, kalau bapak ibu adalah guru SMA berarti organisasinya sesama SMA. Kalau bapak ibu guru SMP berarti sesama SMP. Kalau ibu bapak guru PAUD berarti sesama PAUD, itu organisasinya. Nah kalau ibu bapak ingin mengundang teman SMA, teman SMP, teman PAUD, teman SD dan semuanya, bapak ibu beri tanda centang izinkan orang di luar organisasi Anda untuk bergabung. Habis itu buat ibu bapak boleh lanjutkan atau ibu bapak tinggal print screen. Kalau saya mintanya sampai di sini. Karena ibu bapak nanti akan membuat grup ke anak-anak, ke muridnya ibu bapak, lebih baik ibu bapak lanjutkan. Berarti sudah ada persiapan ibu bapak membuat grup sama anak-anak, kemudian tinggal dibuatkan formnya, kemudian letakkan hasil print screennya ibu bapak ke sini. Nah itu. Ini ya bu bapak, jadi dikecilkan dikit, mungkin karena nutupin tulisan. Nah kalau ibu bapak pindahkan sini, ini kan hilang dia yang tanda panah ya bapak ibu, tanda panah merah itu hilang. Jadi caranya adalah ingat, bapak ibu klik kanan di gambar, kemudian cari kata urutan, kemudian pindahkan ke belakang gambarnya. Jadi karena merah itu muncul. Ini ya nama grupnya, kemudian ini adalah eksternalnya bapak ibu yang dimaksud. Kalau ini boleh bapak ibu centang. Seperti itu untuk yang bagaimana membuat grup ibu bapak. Nah kemudian bagaimana menambahkan anggota, sama seperti ini ya ibu bapak tinggal tambahkan nanti
setelah jadi grupnya ibu bapak, jadi setelah jadi grupnya ya, setelah jadi grupnya kemudian tinggal ibu bapak nih eksternal nih ya ibu bapak ya, di grup nih tambahkan orang atau anggota. Nah ini tinggal ibu bapak masukkan, tambahkan orang grup, atau kalau sudah muncul nama-nama yang bapak ibu kenal ya tinggal diklik. Nah kalau enggak dimasukkan emailnya siapa tuh ya. Ini dimasukkan, yang dimasukkan ini adalah nama boleh ya, seperti ini kalau namanya sudah ada, alamat email orang atau grup. Jadi kalau memang grupnya sudah ada tinggal masukkan alamat grup. Begitu kemudian setelah bapak ibu satu saja, misalkan saya masukkan ini, kemudian ibu ini bapak ibu screenshot sudah selesai itu nambahkan orang seperti itu. Saya batalkan ya ibu bapak biar nggak kacau grupnya. Kemudian kita lanjut nah kalender ya bapak ibu, sekarang kita masuk kalender. Bagaimana membuat kalender? Anda ingin membuat kalender akademik sekolah Anda, satu screenshot dari membuat kalender baru bernama Revo. Bapak ibu masuk ke kalendernya nih, agak loadingnya lama kalau saya masuk kalender. Saya masuk kalender di anu aja ya bapak ibu ya. Nah ini udah mulai muncul agak, ini agak lama. Nah kalender betul. Saya masuk lewat kalender ini aja. Lewat kalender kelas ya bapak ibu. Di sini juga ada kalender. Ini biar langsung, biar lebih cepat. Nah ini. Nah, seperti ini kan kalender yang sudah saya punya bapak ibu. Kalau bapak ibu ingin buat kalender, bapak ibu tinggal ini diklik, ini buat. Ini kan bapak ibu sudah masuk di kalender. Di sini kalender hari ini 8 Juli 2022. Ibu bapak klik buat, kemudian pilih acara. Saya ulangi ibu bapak udah masuk sini, kemudian ibu bapak klik tanda plus buat, kemudian acara. Nah itu. Nah, acara sini judulnya adalah bapak ibu ketik Revo. Nah, kemudian nih udah berarti ibu ada di kalendernya ya, seperti ini. Kemudian screenshot buat acara Revo, jadi screenshot simpan. Kemudian cari waktu nih jam 10 sampai jam berapa, ini dipilih cari waktunya bapak ibu, tinggal bapak ibu klik sini, berarti misalkan jam 12 PM sampai dengan jam 1 PM. Ini munculnya di sini Pak Ibu. Ya, kalau sudah seperti ini, kemudian Bapak Ibu kalau menambahkan mau rapatnya ya, nambahkan acara, Bapak Ibu mau meeting nih sama siapa, kemudian ini tambahkan ya Bapak Ibu Google Meet. Nah, kalau di kelas tinggal Bapak Ibu nanti kalau sudah punya link dengan Bapak Ibu. Saya pakai default ya Bapak Ibu, default. Ini bisa diedit sesuai dengan linknya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik. Kemudian ini ada pensil edit. Nah, Bapak Ibu bisa ganti linknya dengan link yang siapapun juga. Link yang misalkan link yang Bapak Ibu ingin gunakan. Seperti itu, tinggal ini. Kemudian Bapak Ibu tambahkan lokasi, mau di mana tempat rapatnya silahkan. Ini tinggal diklik aja Pak Ibu ya, tambahkan lokasi. Kalau sudah pemenang, nah misalkan apakah di Paris, tinggal diklik. Kalau memang tidak ada muncul sini berarti diketik Pak Ibu. Ini adalah mapnya.
Kemudian tambahkan deskripsi atau lampiran saat tidak sampai segini mintanya cuma sampai di repo ini sudah selesai ya, rasa sembunyikan ya. Nah tinggal Bapak Ibu simpan, nanti bisa dihapus Bapak Ibu. Simpan, jadi sudah muncul di sini Pak Ibu di kalender. Nah kalau diklik dia akan muncul seperti ini. Nah seperti yang Bapak Ibu terima, kalau Bapak Ibu lihat kalendernya ada ini. Sekarang juga akan berubah menjadi ini. Jadi ini yang kalender saya yang sudah bagikan, sehingga undangan itu Bapak Ibu mau masuknya lewat lewat kalender bisa, Ibu Bapak masuk seperti itu bisa. Itu untuk yang kalender Bapak Ibu buat kalender ya Bapak Ibu. Jadi kemanapun dibagikan bisa. Saya lanjut Bapak Ibu, tadi udah kalender ya, membuat kalender. Nah, screenshot satu persiapan belajar dari pukul sekian-sekian, kemudian mengundang satu email rekan Anda dan melampirkan satu file saja yang sudah saya sampaikan tadi Ibu Bapak ya. Nih berarti Ibu Bapak kalender yang tadi balik lagi ke kalendernya ini ya. Kemudian ini misalkan baru ini aja mau diedit, bisa Ibu Bapak klik ya, kemudian nih edit acara. Nah silahkan dirubah, ini diedit acara, ini namanya apa sesuai dengan panduan ya Ibu Bapak, ini namanya apa, kemudian bla bla bla. Nah ini tambah ke tamu, silahkan tambahkan tamu Ibu Bapak. Tambahkan tamu, siapa yang Ibu Bapak mau tambahkan menjadi tamunya. Misalkan yang Bapak Ibu tambahkan di sana rekannya siapa salah satu misal ini. Nah, Ibu Bapak tamu itu Ibu Bapak mau izinin seperti apa gitu. Apakah boleh mengubah acara? Apakah boleh mengundang orang lain? Atau hanya melihat daftar tamu? Ini tergantung nanti Bapak Ibu yang inginkan tamunya sebagai apa. Misalkan kalau tamunya boleh mengundang orang lain, berarti Bapak Ibu tambahin centang. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin tamunya bisa ngubah acara, Bapak Ibu tambahin centang di sini. Enggak boleh tamu saya mengundang acara, berarti nggak usah diberi centang. Dia tidak boleh juga mengundang orang lain, hanya saya yang boleh, dihilangkan centang. Nah kemudian habis itu biasa simpan Ibu Bapak. Nah setelah Ibu Bapak simpan, apakah ini mau dikirim apa kembali mengedit? Berarti kalau kirim, orangnya yang Bapak Ibu undang itu udah nerima dia. Saya tidak lanjutkan, tinggal ini aja sampai di sini udah cukup ya Bapak. Itu untuk kalender Ibu Bapak. Kalau ada yang resign silahkan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Tadi kalender sudah ya Ibu Bapak. Berarti sekarang kita masuk Meet. Sebentar Bu Bapak, saya ngecas laptop dulu. Baik, saya lanjut Ibu Bapak. Jadi kita sekarang masuk yang Meet Ibu Bapak. Nih, bagaimana bergabung di Meet melalui kalender. Tadi ya Ibu Bapak, kan Ibu Bapak sudah buat kalender, sudah semua. Kalender sudah Bapak Ibu bagikan ke siswa Bapak Ibu nih. Bapak Ibu menganukan mau mengadakan video call ya dengan muridnya Ibu sebelum memulai pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu masuk ke kalendernya ya. Kalau ini juga bisa lewat langsung sini Google Calendar, tapi kita sudah buat tadi Bu ya. Bapak Ibu. Saya silang aja ini 100 Pak ya. Jadi nih tinggal Bapak Ibu klik
eh, sesuai jadwal. Nah, bergabung ke Meet, tinggal Bapak Ibu klik, sudah selesai Bapak Ibu bergabung. Jadi saya ulang, bagaimana bergabung melalui kalender. Nah, Bapak Ibu sudah nerima undangan di kalender, tinggal Bapak Ibu klik acara di kalender, kemudian Bapak Ibu klik bergabung dengan Meet. Sudah selesai Bapak Ibu, semuanya dipermudah. Kita nggak perlu cari linknya, mending buka kalendernya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu klik acaranya. Saya ulangin lagi sekali Bapak Ibu, ini acaranya, ini kalendernya, Bapak Ibu buka kalendernya, kemudian klik acaranya, kemudian tinggal klik bergabung ke dengan Google Meet, langsung Google Meet-nya sudah muncul seperti itu. Nah, seperti ini berarti Bapak Ibu screenshot ya, screenshot ini. Udah screenshot, Bapak Ibu tempel di sini. Nah, seperti ini. Hilang, ingat urutkan, pindahkan ke belakang, jadi kelihatan bergabung seperti ini. Jelas ya Bapak Ibu, jadi seperti ini jelas. Kemudian bagaimana mengatur konfigurasi meeting di Meet. Ini ada seperti ini ya Bu Bapak ya. Nah, kita lihat panduannya. Nah ini. Ini. Bagaimana mengatur, jadi ini bagaimana mengatur komunikasi meeting di Meet. Baik, saya tunjukin, kita layar-layar sekarang sama Ibu Bapak. Nah, di sini akan muncul di sebelah gini ya Bapak Ibu, di bawahnya Bapak Ibu itu kan ada logo kayak mikrofon. Nah, itu adalah kalau Bapak Ibu klik itu berarti nanti Ibu Bapak tidak bisa bersuara, sehingga tampilannya seperti ada garis seperti ini ya. Saya bicara tapi Bapak Ibu nggak dengar. Nah, ada. Jadi artinya kalau Bapak Ibu berbicara, pastikan dulu mikrofonnya tidak seperti ini. Nah, pastikan mikrofon dalam keadaan aktif, baru Bapak Ibu bicara. Nah, kita lanjut. Kemudian video sama. Kalau seperti ini, Bapak Ibu tidak muncul apa yang Bapak Ibu saat ini videonya Bapak Ibu, tapi muncul adalah profil saja. Berarti ada garis seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat juga tampilannya. Nah, kemudian pastikan videonya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan, kalau di Meet atau kita di Tatap Maya, biasakan resign dulu baru menyampaikan. Jadi ini ada gambar tangan, tinggal Bapak Ibu klik, berarti itu angkat tangan. Itu artinya bahwa Ibu Bapak akan bertanya sehingga host langsung menanggapinya. Nah, kemudian presentasi Ibu Bapak ini ada 3 pilihan. Cuma kalau saya tidak akan bisa memunculkan, jadi ada 3 pilihan yang Ibu Bapak bisa lihat di sana. Ada pilihan layar seperti yang saat ini yang saya lakukan. Ini adalah tampilan layar kepada Bapak Ibu. Kemudian jendela, itu adalah tampilan beberapa jendela-jendela yang ingin Bapak Ibu tampilkan. Misalkan Bapak Ibu buka video, kemudian buka dokumen, tapi masing-masing memiliki jendela-jendela sendiri. Nah, itu yang Ibu pakai. Nah, kemudian kalau tab, berarti Ibu Bapak kalau memakai di Chrome itu banyak tab yang Ibu Bapak buka, kemudian Ibu Bapak mau tampilkan dari tab ke tab lainnya, itu yang tab. Kemudian nih setting Ibu Bapak.
setting di Meet ini adalah pertama, ibu bapak bisa terapkan efek visual. Efek visual ini seperti saya memakai latar belakang yang berbeda, dan ibu bapak sudah biasa. Kemudian ini tanpa latar apa yang terjadi di belakangnya, apapun yang ada di belakang kalau ibu bapak memilihnya akan muncul. Kemudian ini latar belakang bapak ibu agak buram, kalau ini buram. Kalau ini bapak ibu ganti latar belakang sesuai dengan keinginan bapak ibu sendiri. Nah, kemudian paling pojok kanan bawah ibu bapak itu ada logo gembok. Di logo gembok itulah ibu bapak bisa mengendalikan peserta meeting. Seperti ini. Kalau bapak ibu ini kecentang, berarti siapapun bisa bagikan layar, melakukan presentasi. Kalau bapak ibu matikan, hanya penyelenggara, berarti dalam hal ini hanya saya yang bisa melakukan bagi layar. Nah, kalau ibu bapak nggak bisa, ibu bapak harus request dulu ke saya agar bisa ibu bapak membagikan layar. Oke. Kemudian kirim pesan chat, ibu bapak bisa ngechat, mengirim pesan apa yang ingin dibagikan, apa yang ingin disampaikan lewat chat. Nah, kalau ini aktif, kalau tidak aktif, ibu bapak tidak bisa ngechat. Jadi kayak di WA, tapi adminnya hanya admin yang boleh mengirim, begitu bapak ibu. Nah, kemudian aktifkan mikrofon peserta. Ini berarti bapak ibu mikrofonnya aktif. Kalau tidak aktif, kalau saya seperti ini, ibu bapak semuanya mikrofonnya ibu bapak nggak bisa. Tetapi ibu bapak kalau mau bisa sendiri mengendalikan. Arti misalkan di rapat nih suasananya ribut nih ibu bapak tinggal matikan ini, berarti semuanya mati itu bapak. Nah, kalau misalkan bisa nggak peserta itu mau hidupkan sendiri, bisa. Nah, makanya di dalam rapat biasanya kita perlu pendamping yang kita sebut co-host, sehingga apa yang terjadi. Nah, kemudian seperti ini juga aktifkan video, akses cepat dan lainnya. Disinilah ibu bapak mengontrol kegiatan rapat. Jadi yang paling gini ya bapak ibu, pojok kanan bawah. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas yang ada gambar segitiga, ada gambar lingkaran di sebelahnya ibu bapak ya. Kalau ibu bapak lihat di sini, nih, ini adalah aktivitas. Ini adalah kita berbagi ide kepada peserta, papan tulis virtualnya bapak ibu nih. Jadi kalau kita mau ini centang, jadi nanti masuk mulai dari ada dua pilihan. Kalau bapak ibu sudah gunakan siapkan template di drive, tinggal dibagikan. Kemudian kalau mulai papan tulis baru ya nanti di sini semua peserta bisa nulis berbagi. Kemudian ini adalah chat ibu bapak, apa yang bapak ibu sudah chat. Jadi seperti ini akan muncul, maaf saya tampilkan ya, apa ya bapak ibu ya. Jadi apapun di sini sampaikan bisa lewat di sini. Kemudian kalau bapak ibu ingin membagikan, nih ada yang peserta belum masuk padahal sudah dibagikan undangan, mungkin lupa, mungkin apa, kemudian punya grup, tinggal ibu bapak bagikan di detail rapat nih. Maksud saya biar ibu bapak tidak ngetik lagi nanti kode yang ini kan kode rapat kita ya, gabung dengan kode rapat. Nah, kalau ini bapak ibu ketik saat sambil presentasi, ibu bapak bisa keriting nih. Nah, kemudian bapak ibu tinggal salin info akses, kemudian copy kemana tempat yang ingin ibu bapak bagikan. Sudah cukup jelas. Itu adalah bagaimana bapak ibu try out praktek untuk yang Google Meet.
Saya kira Bapak Ibu sudah biasa menggunakan Google Meet, berarti nggak ada masalah. Kemudian kita lanjut nih, Google Site. Nah, ini Google Site ini Ibu Bapak belajar keahlian membuat situs. Jadi kayak web gratis dan cukup bagus. Ini gratis, yang pakai belajar ready ya Bu Bapak. Nah, kemudian ini yang pertama screenshot dari Google Site dengan judul nama sekolah Anda, berisi gambar sekolah, 1 slide presentasi sekolah. Ini ya Bapak Ibu, kita akan masuk ke slide sekarang. Biar sama-sama saya masuk akan site baru aja Ibu Bapak ya, saya tidak munculkan yang ini. Tryout 2, oh bukan, maaf, tryout ya nih. Saya akan di sini saya buka tab baru lagi. Kemudian di titik aplikasi Google Ibu Bapak cari sites tulisannya atau site. Bapak Ibu klik. Muncul pilihan seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah buat site, berarti yang ini nggak ada muncul Bu, Bapak yang bawah. Nah, gimana caranya Bapak Ibu buat baru? Ini klik yang tanda plus. Nah, kemudian seperti ini site-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang buat site. Perintahnya adalah salah buka Bu. Bagaimana membuat website dengan judul nama sekolah Anda, berisi gambar 1 slide presentasi sekolah. Nah, ini Pak Bu ya, nama situs nih. Ini adalah judul situsnya adalah misalkan Bapak Ibu nama sekolahnya apa. Saya tulis SMA Negeri 1 ya Bapak Ibu, berarti sudah ada. Masukkan nama situs ini ya Bu, Bapak Ibu, nama situs, nama sekolah Anda. Nah, kalau ini Bapak Ibu mau apa, misalkan namanya tadi apa yang diminta ya, judul nama sekolah Anda, berisi gambar sekolah, 1 slide presentasi. Nah, saya tetapkan namanya. Kalau ini terserah Bapak Ibu mau bagi apa ya, apakah mau apa ya statusnya, logonya misalkan seperti ini misal ya. Nah, Bapak Ibu sekarang masukkan gambar 1 ya yang penampilan. Nah, tinggal Bapak Ibu nih, di sini ada Pak ya. Nih di sebelah kanan ada sisipkan. Di kanan ini ada 3 pilihan ya Bapak Ibu. Pertama sisipkan, yang kedua halaman, kemudian ada tema. Sesuai panduan yang diminta adalah gambar, berarti sisipkan Ibu Bapak. Ini gambar, di sebelah kanan ada gambar. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya gambar, berarti upload. Berarti Bapak Ibu mau mengambil gambar dari komputer yang Bapak Ibu sudah simpan nih, atau pilih. Nah, kan gambarnya banyak ya, saya pilih salah satu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu klik, tinggal Bapak Ibu sisipkan nih
Udah ada gambar satu ya Bapak Ibu. Kemudian ada presentasi, berarti ada slide. Tinggal tambahkan lagi satu. Sisipkan apa yang Bapak Ibu mau ambilkan dari drive seperti itu. Saya kira cukup ini ya Bapak Ibu. Yang pertama dulu. Habis itu Bapak Ibu screenshot ya. Kemudian Ibu Bapak tempel di sini. Udah jadi ya Bapak Ibu tugasnya. Nah, kemudian kita lanjut screenshot nama situs di paling kiri atas dan ganti background dengan gambar sekolah Anda. Nah itu. Baik, kita kembali ke situs tadi Bapak Ibu. Ini background, ini kan hitam ya Bapak Ibu, ya polosan. Nah, gimana saya ganti gambar ini? Tinggal Ibu Bapak nih di pojok kiri ini ada ubah gambar. Nah, pilih upload atau pilih gambar, sama seperti tadi Ibu Bapak ya. Jadi upload atau pilih gambar. Saya upload berarti saya sudah ada gambar. Tadi kan saya pilih Bapak Ibu. Nanti saya sekarang upload. Berarti gambar yang saya mau pakai adalah gambar yang ada di komputer saya. Misalkan saya pakai ini. Oke. Saya pakai ini. Ini ngupload Bapak Ibu. Nah, berubah. Berarti upload. Nah, ini sudah screenshot, tinggal Ibu Bapak screenshot. Ini berarti kan sudah berubah nih ya Ibu Bapak. Nah, gambarnya ini diatur sendiri. Aduh. Itu sampai sana sudah. Dan selanjutnya. Kemudian di sekolah di set satu halaman baru bernama dokumen sekolah, berisi satu dokumen dan satu form. Jadi di sini di halaman baru, nah ya, Bapak Ibu ingin menambahkan halaman. Bagaimana cara menambahkan halaman? Tadi kan baru awalnya Bapak Ibu ya. Nih halaman. Yang ini kalau seperti ini Bapak Ibu di site-nya, di situsnya hanya ada satu buah halaman. Jadi istilahnya situsnya hanya selembar kertas. Jadi tidak ada halaman-halaman apapun. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin tambahkan halaman, ya. Jadi halaman ini halaman muka ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan halaman, ini ada di bawah ada tanda pan tambah plus, Bapak arahkan kursor ke tanda plus, ada pilihan Bapak Ibu. Apa yang mau ditambahkan di sana? Nah, halaman baru. Nah, Bapak Ibu ketik nama halamannya apa? Misalkan halamannya namanya sekarang misalkan kursus. Kurikulum. Selesai. Nah, bedanya Ibu Bapak, tadi kan ini nggak ada apa-apa muncul. Sekarang udah ada muncul kurikulum. Nah, Bapak Ibu biar kelihatan nih halaman muka akan begini backgroundnya. Di halaman kurikulum kita ingin merubah backgroundnya sama aja langkahnya Bapak Ibu. Biar beda lah. Maksud saya pilih dari sini aja ya Bapak Ibu ya. Saya pilih dari sini aja biar nggak terlalu gini. Ya, saya pilih ini. Nah, jadi kalau Ibu Bapak sekarang punya dua halaman. Di halaman muka ini dia. Nah, di halaman kurikulum ini dia. Kemudian Bapak Ibu, saya mau nambahin lagi deh Pak halaman. Misalkan saya mau tambahin halaman saya tentang
bahan ajar. Oke, Bapak tambahin, jadi tetap di lewat plus tambahkan bahan ajar modul gitu ya. Bapak tambahin modul, selesai. Nah, ada 3 sekarang Bapak Ibu. Ada halamannya Bapak Ibu, halaman muka, halaman modul, halaman kurikulum. Kemudian ini halaman modul. Wah, gambarnya ternyata sama, biar nggak membingungkan. Saya ganti deh latar belakangnya dengan yang berubah. Oke. Jadi setiap ini masih proses. Baik, halaman muka begini bukan. Kemudian di modul seperti ini gambarnya, di kurikulum seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekarang kan biasanya di modul tidak aja ngajar kelas, saya umumin ya kelasnya Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu ngajarnya di fase A, fase B, fase C, fase D juga ngajar. Di fase E berarti di fasenya saya juga ngajar. Berarti akan ada modulnya, katakanlah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Berarti Pak, saya kepingin membuat modul yang di modul itu ada subhalaman, berarti Bapak mau buat. Nah, tinggal di sini Bapak Ibu klik di modul. Kemudian ini ya, jadikan beranda. Nah, ini bisa pilihannya. Sebelum masuk ke submodul, Bapak Ibu kalau ingin, ini kan kelihatan dalam muka modul kurikulum, bisa nggak kurikulumnya duluan? Boleh, tinggal Ibu geser nih, dipindahkan ya. Maaf, saya salah, tinggal diandu aja Bapak Ibu. Ini kemudian tambahkan subhalaman seperti ini, kemudian modul, kemudian Bapak Ibu tambahkan subhalaman. Berarti sekarang kelas 1. Nah, ini di sini ada tanda panah ke bawah muncul Bapak Ibu. Jadi ada pilihan kelas 1. Kemudian lagi mau Bapak Ibu tambahin kelas 2. Nanti silahkan dikasih. Kemudian Bapak tambahin lagi kelas 3. Nah, jadi di modulnya Ibu Bapak ada muncul nanti pilihan kelas 1. Ini karena latarnya belum dirubah ya, biar Bapak Ibu ada kelihatan, saya rubah aja latarnya biar kelas 1-nya seperti ini. Nah, modul ya. Modul nih, latar modul nanti kelas 2, saya ubah dulu gambarnya ya Bapak Ibu. Yang pakai yang jelas-jelas saja, yang kontras saja Pak. Baik, saya 2 gambar ya. Di modul, jadi di modul gambarnya ini umum. Nah, kemudian Bapak Ibu misalkan anak muridnya ini mau milih nanti kelas modul, muridnya kelas 1 milih kelas 1. Berarti klik di kelas 1 seperti ini. Muridnya yang kelas 2 milih nanti kelas 2. Udah beda. Seperti itu Bapak Ibu di dalam membuat site. Nah, selanjutnya tinggal Bapak Ibu kembangkan sendiri. Seperti yang kalau saya mungkin saya yang seperti yang Bapak Ibu kembangkan sendiri ya Bapak Ibu nanti berikutnya. Tinggal Bapak Ibu hasil kerjanya di screenshot. Nah, ini yang saya punya Bapak Ibu. Belum terisi penuh. Ini site-nya. Jadi di sini ini ada, ini saya ambil dari platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Jadi kemudian di sini ada konten ya Bapak Ibu, udah kelas 10, kelas 11, kelas 12, kelas 10-nya apa kontennya udah ada ya Bapak Ibu. Udah gambarnya beda. Kemudian ada simulasi, kemudian tinggal diklik ada pet-nya Bapak Ibu. Kemudian nanti ada proyek, ada berita, ada kontak. Ini halaman-halaman yang dimaksud. Inilah yang dimaksud dengan halaman-halaman. Nah, di bawahnya ini adalah namanya subhalaman. Di proyek nanti isinya apa? Misalkan adanya profil pelajar Pancasila seperti itu. Kemudian kursusnya apa? Silahkan diisi Bapak Ibu ya.
kemudian beritanya nanti diisi seperti ini misalkan seperti ini. Usahakan setiap halaman dan subhalaman Bapak Ibu membuat site itu berbeda background sehingga orang gampang menandainya. Begitu Ibu Bapak hebat tentang site, berarti sepertinya kita sudah menuntaskan karena terakhir site ya Bapak Ibu, kita sudah menuntaskannya. Saya hentikan presentasi dulu. Jadi kita sudah menuntaskan semua untuk tryout kedua. Kalau teori juga nggak ada masalah. Mungkin ada yang Bapak Ibu ingin diskusikan karena kebetulan juga waktu kita udah 10.30 untuk waktu Indonesia. Ada yang mungkin masih mengalami kesulitan Ibu Bapak? Kalau tidak ada berarti ada yang masih mengalami kesulitan Ibu Bapak. Nanti pengerjaan di ini saya cek ya Ibu Bapak, cuma saya tidak itu saja, jadi saya presentasikan untuk kelas kita ya Bapak Ibu. Ini yang tugas yang untuk yang kedua, tenggat waktunya masing-masing ada. Tryout teorinya itu tanggal 12 Juli. Kemudian saunur agak panjangin untuk tryout ujian praktek 2-nya tanggal 15. Kemudian checklistnya seperti yang saya sampaikan. Berarti checklist yang checklist 2 skill mandiri ini Ibu Bapak berarti isi checklistnya dari tugas pertama sampai di tugas kedua itu aja. Kemudian ini sudah kita bahas full ya Bapak Ibu. Kemudian tryout unit 2 juga sudah. Kemudian nanti akan muncul Bapak Ibu bisa bergabung untuk sesi ketiga nih, lewat sini aja klik boleh. Yang seperti ini lewat sini tinggal Bapak Ibu klik gabung di sini juga boleh ya Bapak Ibu udah langsung. Mungkin hari ini saya tidak akan menampilkan siapa yang sudah mengumpulkan, kemudian berapa nilainya ya. Etikanya kurang pas bagi saya. Nah yang jelas bagi yang sudah saya nilai pasti saya sudah kembalikan ke Ibu Bapak, kemudian nilainya juga muncul. Sebelum saya akhiri Ibu Bapak, kalau ada hal yang ingin Ibu Bapak sampaikan, sehingga harapan saya setelah kita selesaikan sesi kedua, tugas-tugas sampai di tugas kedua tidak ada yang Ibu Bapak mengalami kendala. Tapi intinya adalah Ibu Bapak yang tujuan utamanya bagaimana Ibu Bapak mempraktikkan di kelas, di sekolah Ibu Bapak, bagaimana Ibu Bapak menerapkan Google Workspace for Education ini. Jadi menggunakan Meet, kemudian kelas, kemudian doc, kemudian spreadsheet, kemudian slide kepada anak-anak. Jadi bagaimana kita sudah membuatkan template Bapak Ibu, template-nya sudah jadi, kita bagikan ke anak-anak sehingga anak-anak tinggal mengisi saja. Tidak lagi anak-anak memulai membuat template sendiri, seperti itu harapannya. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri. Nanti bagi yang tidak sempat bergabung hari ini, mungkin saya akan beri rekamannya tentu saya sampaikan nanti di kelas Ibu Bapak. Mungkin juga semoga siapa tahu Bapak Ibu
kurang fokus, jadi dari rekaman juga semoga bermanfaat. Ada yang ingin disampaikan Ibu Bapak sebelum saya akhiri? Ibu Diah Hairiyah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Tidak bisa dibuka karena posisinya sedang ada ngasuh anak Pak, sambil ngasuh anak. Oh iya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Silahkan. Sebenarnya kalau saya di sekolah udah pakai tuh Pak Google Classroom, sering gimmick juga. Tapi kalau lihat tugas-tugas itu ada Google Docs, segala slide, itu belum saya pahami gitu ya, belum bisa lancar. Ah, Tapi tadi lihat dari penjelasan Bapak, minta ke Tete dulu. Kalau lihat penjelasan Bapak tadi ya mudah sekali gitu ya, tinggal klik ini. Tapi giliran dipraktekkan di sekolah itu ya ini, kok jadi begini sih ini gitu. Memang saya harus perlu banyak latihan gitu ya Pak ya. iya. Tuh benar-benar gitu Pak ya, kalau misalkan kayak tugas kemarin pas bagian praktek Iya. itu pastinya oh iya ini dibeginikan gitu ya, tapi bagian ini caranya gimana gitu ya. Banyak yang meragukan gitu, dibulak-balik nggak bisa gitu, diklik ini diklik itu gitu ya, kok nggak nempel-nempel. Kalau si Bapak kayaknya tinggal ditarik udah nempel gitu ya. Tadi juga lihat kok mudah amatnya gitu. Giliran kita praktek gitu ya, ngisi tugas praktek 2 pun saya belum, karena mentok gitu Pak. Apakah nanti kalau misalkan tugas itu dijawabnya seadanya aja Pak, yang mentok-mentok nggak dijawab gitu, boleh tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diah. Harapannya begini Bu, dengan tryout praktek itu adalah bagaimana kita, tujuan utamanya kan kita belajar untuk praktekkan Ibu Bapak, bukan berteori ya. Dengan Ibu Bapak menyelesaikan praktek itu, Ibu Bapak berarti sudah memulai sesuatu yang transportasional, jadi merubah. Jadi kalau Ibu Bapak kemarin menggunakan Word, sekarang sudah menggunakan Doc. Maksudnya Google Doc ya. Kemudian kalau Ibu Bapak kemarin gunakan Excel, sekarang Ibu Bapak sudah menggunakan spreadsheet. Kemudian kalau kemarin Ibu Bapak menggunakan PowerPoint, sekarang Ibu Bapak sudah menggunakan slide. Beda jauh Ibu Bapak kalau Bapak Ibu Bapak. Nah, sekarang kan terkadang kita apa yang ditutorialkan, apa yang disampaikan, setelah dipraktekkan kadang-kadang tidak semulus itu ya Ibu Bapak. Di teknologi intinya adalah mencoba. Kalau Bapak Ibu kesulitan, cari ke bantuan Google. Masing-masing ada bantuan Bapak Ibu Bapak. Seperti saya contohkan lagi, kayak di sini Bapak Ibu tinggal klik, ada tulisan bantuan tanda tanya. Tinggal klik itu, Bapak Ibu diarahkan bagaimana caranya. Nah, kalau masih juga kesulitan, Bapak Ibu bisa chat ke saya lewat grup yang kita sudah bentuk. Sebisa saya, karena kita sama-sama belajar Ibu Bapak, tidak ada yang lebih bisa. Jadi saya juga sekarang sudah banyak punya teman belajar. Jadi dari sini juga saya bisa memperbaiki apa yang kira-kira Ibu Bapak inginkan. Kemudian apa kekurangan dari saya juga tahu. Tanpa Ibu Bapak memberikan saran, saya juga tidak tahu kekurangannya apa. Seperti itu. Intinya begini Bu Dia, mencoba dan terus mencoba. Kalau kepepet, Google bantuan Google gitu. Kalau kepepet juga chat saya, siap 24 jam kalau saya belum tidur Pak, seperti itu.
Itu ada lagi yang mungkin uh, intinya begini Pak Bu. Bagaimana Bapak Ibu mempraktekkan itu yang intinya. Kalau Bapak Ibu sudah mempraktekkan bisa menyelesaikan tugas itu, ke depan Ibu Bapak sangat rapi nanti menyelesaikan apapun. Biasanya kita pakai Google Classroom itu, kalau saya pakainya adalah kelas terbalik. Jadi kita sampaikan 1 minggu dulu sebelum materi ada di Classroom, materi soal semua, anak-anak udah ngintip, nanti di kelas kita jelaskan sedikit-sedikit aja. Oke, baik. Silahkan Ibu Anita Budi Lestari. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Mungkin untuk sebentar, ini Pak, saya ingin menanyakan, tadi sudah dipaparkan, sudah dijelaskan oleh Pak Made tentang apa nih penggunaan ada kita dalam gimmick. Di saya itu ada logo yang tulisan di bawah tuh Pak, ada tulisan logo CC, apa nih, CC dalam kotak CC. Tadi saya lihat di slide dari Pak Made nggak ada CC. Nah, ya saya klik dicoba CC, itu menggunakan bahasa Inggris. Itu maksudnya apa Pak? Yang CC itu Pak, yang di kotak? Di kotak mana Bu? Yang dalam ini dalam gimmick ini ada Ya, Jimit ya. dalam gimmick ini ya. Bentar Bu ya. Di Jimit ya. Oke, ini Jimit Bu. Yang mana? belum terlihat Pak. Ini saya langsung Jimitnya. Kita Oh iya. Iya, sama Oh iya Pak. sama percis nih. Ah, ini beda Pak. Di saya ini kan ada mikrofon, ada video, ada tanda landai. Di saya itu ada tulisan salah satu kotak, yang di kotak ada tulisan CC. Nah, itu maksudnya apa Pak? Saya klik itu bahasa Inggris gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Ibu pakai G Suite. Akun Kurang tahu Pak, saya tadi masuknya di Classroom. Pakai akun media belajar tadi langsung. belajar. Atau gimana Pak? Ada tulisan CC. Betul. Teks itu kayaknya Bu ya. Bentar. Ini Bu. Teks itu yang dimaksud. Jadi Iya. jadi apa Iya, yang iya. dia bicarakan, apa yang Ibu bicarakan itu langsung muncul Bu di layar. Itu teksnya. Itu. Ya, itu Bu ya. Itu sesi. Iya. Jadi, nah, Berarti teks langsung ya Pak ya? ya langsung kita bicara, langsung ketik di sana Bu. Itu yang namanya sesi. Nanti hati-hati kalau hidupkan sesinya Ibu, ya. Nanti apa yang Ibu sampaikan jadi agak mengganggu nih di sini, ya Bu ya, sesinya. Ya, terima kasih Pak. Itu yang Ibu munculnya. CC itu adalah tadi Ibu berarti sandikan presentasi dulu. Teksnya Ibu munculkan. Nah itu. Maksudnya kan nanti kalau ada yang bicara, ada yang nyampaikan, itu langsung muncul di, kan kadang-kadang saat kita saat meet, kemudian ada tulisannya Ibu muncul. Nah itu yang dipakai adalah sesi itu. Itu Bu Anita, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Oke, makasih banyak Ibu. Baik Ibu Bapak, saya kira untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Mungkin berikutnya kita bisa belajar bersama lagi ya Ibu Bapak. Karena teman belajar saya sudah lebih banyak sekarang dibandingkan dengan yang kemarin. Masalah kita bisa nggak bisa, itu saya kira namanya Bapak Ibu udah guru itu tahu caranya bagaimana gitu. Pasti bisa, saya yakin. Intinya adalah kita berani melakukan sesuatu, berani keluar dari zona nyaman kita.
Bapak Ibu adalah salah satu guru-guru hebat yang sudah keluar dari zona nyaman. Boleh dibilang kayak saya nih, sudah berumuran, sudah bersertifikasi, kemudian sudah nyaman-nyaman tinggal duduk manis dah, diam aja kan, nggak ada juga amat, tetap aja bergaji segitu gitu. Tetapi kan sahabat kita tidak sejauh sebanyak ini punya. Yang intinya itu kalau saya cari Bapak Ibu, saya punya teman belajar yang akhirnya kita saling kenal. Kalau kemarin saya nggak kenal Bu Anita, Bu Diah, Bu Kristia, Bu Nuriani ya, saya kenalnya sama Bu Seri, Pak Roni saya nggak kenal, Bu Andriani saya nggak kenal, Pak Rizal pun pada dekat sini saya juga belum begitu, Bu Sata juga, Bu Riri ya, Bu Jeninta juga saya nggak kenal, Bu Yuni juga saya nggak kenal, dan yang lainnya saya nggak kenal. Tapi dengan ada begini, saya punya kenalan teman belajar saya bisa juga memperbaiki. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Bapak semua sudah mau belajar bersama. Harapan saya Ibu Bapak sekarang bisa buka kamera sebentar, kita foto dulu Bapak Ibu sebagai dokumen kita. Dibuka videonya sebentar, baik Bapak Ibu. Yang belum ya, kita mulai, bisa kita mulai ya Bapak Ibu untuk fotoannya. Oke, siap-siap, santai aja. Kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Udah ngeblank. Sekarang gaya bebas Pak Ibu. Kalau saya nggak bisa gaya bebas karena oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, lagi sekali, sebebas-bebasnya, sesenang-senangnya gitu Pak Bu. Oke, dan lagi sekali ya Pak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Ibu Bapak sudah menemani saya belajar di pagi ini. Sahiri, jadi terima kasih banyak. Jangan pernah berhenti untuk belajar, dan mari kita cari teman belajar sebanyak-banyaknya, entah dari mana, karena selalu satu teman belajar akan memberikan satu pun juga kepada kita, dalam artian bisa kita memperbaiki diri. Untuk saya mengakhirinya, saya akhiri dengan pantun Ibu Bapak ya. Jadi, indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Selamat pagi guru hebat semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya juga sangat bermanfaat Bapak Ibu memberi belajar bareng bersama saya. Izin ya Ibu Bapak, kita live. Terima kasih Pak. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Pak. Terima kasih.